Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai, selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam bab Inna wa akhwatuha. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulhiqat sareng parantos dipilukeun bi inna kana lapad inna naon lakinna lapad lakinna lapad anna min duni laita bari henteu lapad laita wala alla sareng bari henteu lapad la alla waka anna sareng bari henteu lapad ka anna wa hupipat sareng parantos dientengkeun naon inna lapad inna pakolla terasa alit naon al amalu amalna sareng wajib naon alamu lam ibtida idamatuh malu di mana-mana dimuhmalkeun itu in warubba mastugnia sareng terkadang dialap sugih naon anha itu lam ibtida in bada upami narima jelas naon ma perkara natikun ari jalma anu nyarios eta tos ngamaksud itu natik hu kana itu emak mu'tamidan bari anu tatagenan kana korena. Jadi di dalam bait ini masih menjelaskan kalimat yang kontroversi yang tidak biasa dalam bait kemarin wajah ijun rob ukama tupan ala mansubina badaan tas takmila
boleh meropakkan atap kepada maktub alaih yang dinasabkan. Biasanya kalimat atap ropa kalau maktub alaihnya ropa, ini mah meropakkan atap kepada maktub alaih yang dinasabkan. Yang dinasabkan itu adalah isim ina. Wajah ijun sok. Wajah ijun. Rob'u kamaktupan alaman subin. Badaan tas takmila. Boleh meropakkan atap kepada maktub alaih yang dinasabkan. Kedudukannya sebagai isim inna. Contohnya inna Muhammadan qaimun wa amrun. Amrun diropakan, tarkibana jadi atap, maktub alaihnya dinasabkan karena diatapkan kepada mahalnya. Boleh meropakkan atap kepada maktub alaih yang dinasabkan, kedudukannya sebagai isim ina, diatapkan kepada mahalnya. Sudah itu ya kemarin. Wa ulhiqat lakinna wa anna. Diikutkan lapad isim amil nawase lapad lakina wa anna jeung lapad anna biina kepada harap inna. Lakina itu pan termasuk tansibul isma watar paulau bar apa? Sama seperti inna pan ahwatuha. Inna dan ahwatute lakina dan anna. Lakina itu adalah termasuk amil nawase. Anna juga termasuk amil nawase. Bagaimana amalnya? Tansibul isma watar paulau. Jadi artinya lapad lakina sok. Yang diatapkan kepada isim lakina. Isim lakina nasab. Atapnya diropakkan. Lapad lakina mengikuti kepada lapad inna, atapnya diropakkan kepada maktub alaih yang dinasabkan. Contohnya Inna Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun sok. Lakin amron qaidun. Wahamidun. Inna Muhammadan. Sesungguhnya Muhammad. Qaimun berdiri. Lakin amron. Tetapi Ki Umar. Qaidun duduk. Wahamidun. Dan hamid. Yang menjadi contoh. Lapad hamid. Jadi atap. Diropakkan
diatapkan kepada apa tadi? Amron. Diatapkan kepada lafaz amron yang menjadi isim lakinna. Itu juga boleh seperti inna. Kesimpulannya, kalimat yang diatapkan kepada isim lakinna, atapnya boleh diropakkan. Lakin amron qaidun wa hamidun. Lapad hamid diropakkan jadi atap, diatapkan kepada lapad amron, isim lakina yang dinasabkan, diperbolehkan mengikuti kepada lapad inna. Kesimpulannya, boleh merupakan atap, ma'tuf alaih isim lakina yang dinasabkan. Lakin amron qaidun wa hamidun. Yang kedua, yang mengikuti kepada lafaz inna, lafaz anna. Contohnya, alimtu anna Muhammadan qaimun wa amrun. Lafaz amrun boleh atap diropakkan, diatapkan kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan, yang kedudukannya sebagai isim anna. Nomor kedua, boleh merupakan atap kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan jadi isim anna. Contohnya, alimtu anna Muhammadan qaimun wa amrun. Lafaz amrun kedudukan sebagai atap, i'rabnya diropakkan kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan isim anna, mengikuti kepada lafaz inna, diatapkan kepada mahalnya. Kesimpulannya, lafaz inna, lafaz lakina, lafaz anna, atap boleh merupakan atap, diatapkan kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan, kedudukannya sebagai isim inna, diatapkan kepada mahalnya. Min duni laeta wala ala wa ka'anna. Lapad laeta, lapad la ala, lapad ka'anna tidak boleh merupakan atap kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan. Contohnya, laeta Muhammadan qaimun, harus wa amron.
La'ala Muhammadun Qa'iman wa amron ka'anna Muhammadan qa'imun ka'anna Muhammadan qa'imun wa amron tidak boleh wa amrun lapad laeta lapad la'ala lapad ka'ana tidak boleh merupakan atap kepada maktub alaih yang dinasabkan. Yang boleh merupakan atap maktub alaih yang dinasabkan ada 3. 1 inna, 2 lakina, 3 ketiga wa anna. Sudah. Sekalikan disimpulkannya ya. Wahu pipat inna ditahpibkan lapad inna. Artinya ditahpibkan dihilangkan tasjidnya. Lapad inna nunnya ditasjidan, tasjidnya dibuang, jadi disukunkan. Membacanya jadi in. Pakola mangka sedikit, naon al amalu amal. Jadi lapad inna asalnya ditasjidkan, tasjidnya dibuang, jadi disukunkan. Disebutnya inhopap minas sakilah. Tasjidnya dibuang, membacanya disukunkan. Apabila inna ditasjidkan, dirubah ditahpibkan, pakolal amalu, sedikit amalnya, kebanyakan tidak amal. Contohnya Muhammadun qaimun, inna Muhammadan qaimun. Amalnya tansibul isma, watar paul khobar. Apabila membacanya ditahpib, kebanyakan tidak diamalkan. Muhammadun qaimun, inna Muhammadan qaimun. Jadi in Muhammadun qaimun. Kebanyakan tidak diamalkan, sedikit diamalkan. Dibaca in Muhammadan qaimun. Kebanyakan in Muhammadun qaimun. Kesimpulannya, lapad inna bisa ditahpib, dihilangkan tasjidnya, kebanyakan tidak diamalkan. Contohnya in Muhammadun qaimun. Asalnya
Muhammadun qaimun. Inna Muhammadan qaimun. In Muhammadun qaimun. Sedikit dibaca. In Muhammadan qaimun. Watal jamu alamu. Idamah tuhmalu. Apabila inna sok dibacain dimuhmalkan amalnya, artinya tidak diamalkan. Wajib memakai lam ibtida. Mengapa wajib memakai lam ibtida? Untuk membedakan antara innapi dengan in muhoffaf minas sakilah. Apabila inna dimuhmalkan, wajib hobarnya memakai lam ibtida. Contohnya, in Muhammadun laqaimun. Kesimpulannya, lapad inna bisa ditahfif, kebanyakan tidak amal. Apabila dimuhmalkan, khobarnya wajib memakai lam ibtida. Contohnya, in Muhammadun laqaimun. Mengapa wajib memakai lam ibtida? Untuk membedakan antara inapi dengan in muhoffaf minas sakilah. Sudah jangan. Teruskan ya. Waruba mastugnia anak. Terkadang dicukupkan dari lam ibtida. Artinya khobar boleh tidak memakai lam ibtida. In bada manatikun arodahu mutamida. Apabila jelas tujuan yang berbicara bermaksud untuk membuat in muhoffaf minas sakilah. Boleh khobar tidak memakai lam ibtida. Jadi misalnya begini adik-adik sekalian. Jadi tadi bahwa khobar in muhoffaf minas sakilah itu wajib memakai lam. Tapi apabila jelas tujuan yang berbicara itu menyebutkan in muhoffaf minas sakilah, tidak apa-apa tidak memakai lam ibtida. Misalnya Muhammadun qaimun sok. Muhammadun qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Yang kedua, in Muhammadun laqaimun. Jadi pakai lam khobarnya itu wajib. Tetapi kalau tujuan yang berbicara itu jelas, itu menyebutkan in muhoffaf minas sakilah,
boleh tidak memakai lam ibtida. In Muhammadun qaimun. Tidak memakai lam ibtida. Sebab tujuannya juga yang berbicara itu menyebutkan in muhaffaf minas sakilah. Apabila tujuannya jelas, yang berbicara akan menyebutkan in muhaffaf minas sakilah. Boleh khobarnya tidak memakai lam ibtida. In Muhammadun qaimun. Sudah. Ya, jadi kesimpulannya untuk bait yang pertama tadi menjelaskan lafaz-lafaz yang dari amil nawasih ahwat inna ya, yang mengikuti lafaz inna. Pada bait sebelumnya kan menjelaskan bisa merupakan kalimat yang diatapkan kepada isim inna yang dinasabkan. Ya, kemudian dalam bait yang barusan untuk bait yang pertamanya ada lafaz-lafaz yang seperti lafaz inna aturannya, yaitu bisa merupakan kalimat yang diatapkan kepada isimnya walaupun isimnya dinasabkan, yaitu yang pertama lafaz lakinna, yang kedua lafaz anna. Di lafaz lakinna dengan lafaz anna itu seperti lafaz inna. Pada boleh merupakan kalimat yang diatapkan kepada isimnya, baik isim lakinna ataupun isim anna. Tadi Pak Yai memberikan contoh lakinna Muhammadan qaimun wa amrun. Alimtu anna Muhammadan qaimun wa amrun. Jadi kalimat yang diatapkan kepada isim lakinna atau isim anna itu boleh dirofa'kan mengikuti aturan seperti lafaz inna. Adapun untuk amil nawasih ahwat inna yaitu lafaz laeta, la'ala dan ka'anna itu mah tidak bisa ya, tidak bisa merupakan atap yang diatapkan kepada isimnya. Jadi kalimat yang diatapkan kepada isim laeta kepada isim la'ala dan isim ka'anna itu harus dinasabkan, tidak boleh dirofa'kan. Kemudian untuk bait yang kedua tadi menjelaskan tentang in mukhaffafah minas sakilah ya. Inna ditahfif jadi in. Nah, ketika inna ditahfif dibaca in itu sedikit diamalkan, jadi kebanyakan dimuhmalkan. In mukhaffaf minas sakilah itu tidak khobarnya wajib memakai lam ibtida. Ya, khobarnya wajib memakai lam ibtida. Yang pertama tidak beramal, sedikit yang diamalkan, kebanyakan dimuhmalkan. Kemudian khobarnya harus memakai lam ibtida. Contoh in Muhammadun laqaimun. Ya, in Muhammadun laqaimun itu in mukhaffaf minas sakilah. Sedikit diamalkan, sedikit dibaca in Muhammadan qaimun. Ya. Jadi sedikit dibaca in Muhammadan qaimun ya. Kenapa khobarnya wajib memakai lam ibtida? Itu untuk membedakan antara in nafi dengan in mukhaffaf minas sakilah. Kemudian untuk bait yang terakhir menjelaskan boleh khobar dari in mukhaffaf minas sakilah tidak memakai lam ibtida. Kan tadi pada bait yang kedua khobar in mukhaffaf minas sakilah itu wajib memakai lam ibtida. Tapi boleh dalam bait yang ketiga ini membolehkan khobar in mukhaffaf minas sakilah tidak memakai lam ibtida. Syaratnya apabila orang yang berbicara sudah menjelaskan ya, bermaksud akan menjelaskan in mukhaffaf minas sakilah itu boleh tidak memakai lam ibtida. Boleh in Muhammadun qaimun apabila si mutakalim orang yang berbicaranya bermaksud untuk menjelaskan in mukhaffaf minas sakilah. Bisa dipahami? Sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan,
diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau mudah-mudahan Allah memberikan jalan ya. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis.